Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitir KWS, Wong Deso, Sobo Spanyol. Hari ini aku mau cerita tentang donor darah. Sebetulnya aku di Indonesia juga udah donor darah ya. Aku donor itu mulai dari, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah donor pertama aku itu di awal tahun 2012. Cuman aku nggak ingat sama sekali bulan berapa, tapi yang jelas tahun 2012 gitu. Begitu aku nyampe di Spanyol ini, donor darah itu adalah salah satu hal yang aku cari lah, tempat untuk donor darah gitu. Itu aku cari awal-awal aku nyampe di sini. Aku nyampe di Santander itu di bulan Juni 2015. Dan di bulan Oktobernya aku pas lagi jalan-jalan sama temen itu ketemu stand buat donor darah gitu. Nah, pada saat pertama kali aku mau donor darah, otomatis seperti biasa lah ya, di Indonesia pun begitu. Kalau misalnya kita mau donor darah, itu pasti akan disuruh isi kuesioner dan lain-lain lah. Terus untuk dicek AB dan lain-lain. Nah, pada saat itu belum bisa lah berbahasa Spanyol lah otomatis, karena pada saat itu masih baru banget gitu. Aku baru mulai kelas itu di kelas bahasa Spanyol itu di bulan September, dan itu di Oktober. Jadi kebayang lah kurang lebih gimana bahasaku gitu. Jadi pada saat itu aku nggak ngerti, banyak pertanyaan, tapi untungnya pertanyaannya itu agak mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi ya misalnya, apakah kamu minum antibiotik gitu. Ya kan antibiotik kan sama ya, maksudnya bahasanya sama, bahasa Indonesia ataupun bahasa Spanyol tuh sama, antibiotik gitu. Jadi ada beberapa kata yang aku ngerti, aku ya tinggal jawab iya atau tidak kan gitu. Pertanyaannya jawabannya kan lebih gampang, ya tidak gitu aja gitu. Nah, akhirnya itu donor darahku yang pertama di stand gitu. Nah, donor darah yang kedua, kebetulan aku ke rumah sakitnya. Rumah sakit pusatnya Cantabria. Kebetulan posisinya adanya di Santander. Setelah aku donor darahnya di rumah sakit itu, pemeriksaan awalnya itu lebih komplit. Jadi sampai aku harus dicek vena, apakah vena aku tuh layak untuk donor plasma, karena untuk donor plasma itu dibutuhkan vena yang besar gitu, sedangkan vena aku kecil, jadi aku nggak bisa untuk donor plasma, aku hanya bisa donor darah biasa gitu. Nah, di rumah sakit ini juga akhirnya dikasih tahu kalau kita nanti akan dikirimin ke rumah kartu untuk donor. Jadi untuk sekedar informasi, kalau di Indonesia kan mungkin masih manual ya, kartu donor darahnya itu kita masih petugasnya masih nulis manual gitu. Kalau di sini enggak, ada kartunya yang di situ sama aja sih sebetulnya, menunjukkan nama segala macam, terus golongan darah kita apa gitu. Nah, cuman itu kartunya itu hanya di scan, dan di situ udah langsung tertera kita udah donor berapa kali, terakhir kali kapan gitu. Kalau di sini itu untuk perempuan itu hanya bisa donor 3 kali. Walaupun misalnya aku donor 2 bulan lalu aku donor, nah bulan ini aku mau donor lagi gitu misalnya. Belum 3 bulan, belum 4 bulan itu nggak masalah. Tapi dalam 1 tahun itu harus 3 kali. Kalau laki-laki itu 4 kali gitu. Nah, kebetulan
Kalau karena kebiasaanku donor darah ini akhirnya aku tularin ke suami. Jadi suami itu udah donor yang kedua kalinya. Misalnya ada yang pengen tahu gitu, pernah nggak sih aku mau donor terus ditolak gitu karena entah HB-nya yang kurang, entah kondisinya yang nggak fit? Pernah, jawabannya pernah. Begitu dibilang HB kita rendah, itu kita langsung dikasih rujukan untuk ke dokter pribadi kita di puskesmas gitu. Terus dari dokter pribadi kita itu nanti dikasih treatment, jadi kayak obat-obatan apa segala macam itu yang bisa memberikan obat itu hanyalah dokter pribadi kita yang di puskesmas gitu. Jadi kalau ada apa-apa, keluhan apa-apa, pasti kita akan dirujuk pertama ke dokter puskesmas dulu. Nah dari dokter puskesmas itu aku dikasih ya semacam obat penambah darah gitu ya, kalau di Indonesia itu SF gitu. Jadi dikasih obat penambah darah, terus selama 3 bulan itu dipantau. Setelah 3 bulan itu aku disuruh datang lagi untuk cek lab, dan begitu aku dinyatakan udah oke, jadi aku baru bisa donor lagi gitu. Pada saat itu aku kalau nggak salah belum sampai 3 bulan aku udah cek darah lagi, dan ternyata darahku udah oke, udah naik lah. Di sini itu walaupun kurang 0,1 gram gitu tetap nggak bisa. Pada saat dicek yang aku dibilang katanya anemia, itu HB ku 11,98. Kan kurang 0,2 gram gitu ya. Itu nggak boleh donor. Aku suruh pulang dan aku suruh treatment sama dokterku gitu. Makanya aku yakin orang belum 3 bulan juga aku udah oke gitu, karena memang semenjak aku donor darah ini aku udah jarang anemia. Nggak tahu sih apakah itu ada pengaruh atau enggak, tapi yang jelas setelah aku rutin donor darah ini aku jarang banget yang namanya kena anemia gitu. Jadi aku mau sarapan dulu, dan sepertinya di luar hujan, kemungkinan aku di jalanan aku nggak bisa videoin juga. Kemungkinan di tempatnya kalau diizinkan nanti aku bakalan ngambil beberapa video lagi gitu. Oke? Aku mau sarapan dulu ya. Udah nyampe di tempatnya. Ini perpustakaan pusat Kota Santander. Itu sebetulnya udah dibuka sih, cuman aku kan jadwalnya jam 10.30, dan kayaknya petugas donor darahnya juga belum datang karena kebetulan pintu perpustakaannya tadi baru dibuka. Jadi nanti dulu tunggu tugasnya datang dulu. Itu kayaknya baru pada datang, baru pada siap-siap. Jadi ya udah. Ini kuesionernya yang biasa kita isi, dan sini ada kuesioner tambahan yang khusus buat COVID gitu. Jadi aku isi dulu ya gitu. Oh iya, ini aku punya kartunya. Ini kartu yang harus dibawa kalau misalnya kita donor darah gitu. Di sini ada nama, ada golongan darah, dan ada nomor-nomor yang lain gitu. Oke, aku tak isi dulu ya. Lagi tunggu buat interview, tapi sepertinya nggak boleh videoin, jadi nanti aja aku cerita kalau udah di luar. Oke? Udah donornya, dan ini habis dikasih makanan sama minuman, jadi suruh duduk dulu sebentar, nggak boleh langsung kabur gitu. Jadi sekarang untuk donor apapun itu harus pakai janji, karena tidak boleh ada penumpukan massa begitulah kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita mau donor itu harus telepon. Kayak kemarin tuh kebetulan aku nyoba telepon, baru berhasil itu agak siangan gitu deh untuk minta janjinya gitu. Jadi ini perpustakaan pusat kota, dan itu tadi diliput sama TV Cantabria juga gitu, karena ini katanya biasanya sih pakai mobil, cuman karena adanya COVID jadi nggak boleh, mobil nggak boleh keluar. Jadi mungkin karena
mungkin harus di apa sih namanya, desinfeksi atau apa segala macam gitu, mendingan di tempat yang lebih luas lagi begitu. Jadi ini aku mau keluar, udah nggak hujan sih, jadi kita lihat aja nanti gimana gitu. Nanti kalau udah nyampe rumah baru aku cerita lagi, oke? Akhirnya sampai di rumahnya kakakku yang ya udah berapa kali lah aku masukin di video gitu. Ini adalah pertama kalinya aku donor darah dan hampir pingsan. Memang sih mungkin salahku ya, karena aku kan dapat, sebetulnya kami kalau misalnya habis donor darah itu dapat sandwich gitu, terus sama jus. Yang aku minum hanya jusnya, dan sandwichnya aku bawa. Aku pikir aku mau sarapan di rumah kakakku ini gitu, tapi ternyata aku belanja dulu kan, tadi mampir ke toko dulu, beli makanan dulu lah gitu, sedikit gitu yang aku mau buat sarapan gitu. Tapi karena rumahnya kakakku itu di apartemen lantai 5 dan tidak ada lift, ya mungkin itu salahku juga ya, karena biasanya nggak pernah begitu gitu, nggak pernah habis donor langsung pergi ke rumahnya dia gitu. Jadi hari ini adalah pengalaman pertamaku hampir pingsan kali ya, itu jatuhnya hampir pingsan karena memang nggak tahu deh, nggak ini sih, nggak, udah kayak nggak sadar, udah nggak sadar gitu. Tapi nggak apa-apa, ini udah bukan kali pertama aku donor, jadi ya udah nggak, ya cepet lah, maksudnya untuk recovery-nya juga pasti bakalan cepet gitu. Jadi ya maaf nggak bisa ngerekam di dalam karena ada aturannya. COVID ini agak ribet karena biasanya juga main datang-datang aja, terus kita bisa ngobrol apa segala macam gitu. Ini nggak bisa. Ini tadi langsung begitu ada antriannya gitu-gitu, ada aturannya gitu. Jadi lebih ribet, dan kita untuk donor pun harus bikin janji untuk donor gitu. Jadi ya untuk sementara dengan prosedur yang lebih ribet gitu, dan aku nggak bisa ngerekam di sana gitu, harus minta izin, kayak izin khusus gitu. Tadi sih kebetulan juga ada izin khusus buat TV sih, cuman ya itu kan TV, aku kan beda, aku kan individual gitu, dan mereka juga kan nggak terlalu mendekat sama kita gitu, cuman ngeliat dari jauh aja, jadi nyutingnya dari agak jauh begitu. Jadi mau main-main sama Samuel dulu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.